Dalam materi pengenalan kurikulum akan dibahas diantaranya pengertian kurikulum, struktur kurikulum, guru pengampu, pembagian wali kelas, program unggulan dan program beasiswa prestasi yang ada di SMA PUKI. Pertama, apa itu kurikulum? Untuk pengertian kurikulum sendiri adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Untuk kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP ini dikembangkan, ditetapkan, dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan. Pengembangan KTSP ini pasti ada acuannya, yaitu diantaranya Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Kurikulum 2013. KTSP atau kurikulum yang digunakan di SMA PUK ini menggunakan kurikulum 2013. Oke, lanjut kepada struktur mata pelajaran apa saja yang akan ada di SMA PUK ini, yaitu mengacu pada K13 kelompok A wajib, kelompok B wajib. Ada 6 pelajaran kelompok A, ada 3 kelompok B. Di antaranya ada pendidikan agama Islam, kemudian PKN atau pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Untuk kelompok B-nya ada seni budaya, prakarya, dan kewirausahaan, pendidikan jasmani dan kesehatan. Untuk selanjutnya peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam, ini ada 4 mapel. Kemudian peminatan untuk ilmu pengetahuan sosial ada 4 mapel juga. Kemudian untuk peminatan ilmu budaya dan bahasa juga ada 4 mapel. Untuk mata pelajarannya ini pasti sangat berbeda dengan mata pelajaran yang ada di SMP atau MTS. Di SMA ini lebih terperinci, diantaranya untuk IPA ini diuraikan menjadi matematika, biologi, fisika, kimia. Kemudian untuk IPS geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi. Kemudian untuk peminatan ilmu budaya dan bahasa ini ada bahasa dan sastra Indonesia, kemudian bahasa dan sastra Inggris, bahasa dan sastra asing lainnya, atau bahasa Arab kalau di SMA PUKI, dan yang terakhir ada antropologi. Untuk pembagian tugas pendidik di sini, kalian bisa baca nama-nama guru yang tertera di sini. Ini yang insya Allah akan mengajar kalian nanti kalau udah mulai tatap muka. Jadi untuk penyelesaian jamnya agak sedikit ada revisi untuk jam. Di antaranya untuk PAI tertera sebelumnya 3 jam, di sini sekarang mengambil 2 jam dan ditambah pada tahfiz Al-Quran 2 jam. Sebenarnya lebih banyak untuk pendidikan agama. Lanjut untuk daftar wali kelas. Di sini untuk 10 MIPA 1 ini insya Allah nanti sama Ibu Linda Yulinda. Kemudian untuk 10 MIPA 2 Bu Rizka Nurfadilah. Kemudian 10 IPS Bu Hilmi Fauzia. Kemudian untuk 10 bahasa Panila Padilla, Ibu Panila Padilla. Ini semuanya guru yang mengajar di kelas 10. Lanjut, siswa-siswi SMA PUKI atau plus ulumul Quran diharapkan minimal dalam 1 tahun pelajaran ini dapat hafal 1 juz. Jadi target pas masuk ke sini minimal 1 juz per tahun, berarti kalau dikali 3 tahun berarti 3 juz. Insya Allah mudah-mudahan bisa, karena yang sebelumnya juga udah terprogram dan alhamdulillah banyak yang udah mendapat sertifikat tahfiz Al-Quran per juz. Jadi untuk prestasi sendiri, yang ranking 1 dan 2 ini selama 6 bulan setelah pembagian rapot ini ada program beasiswa gratis biaya SPP. Materi pengenalan kurikulum SMK Al-Marwah Kabupaten Bandung ini akan membahas tentang pengertian kurikulum,
struktur kurikulum, guru pengampu, wali kelas, program unggulan, program beasiswa prestasi. Mungkin nanti ada tambahan unit produksi dan bank mini khusus untuk manajemen bisnis dan manajemen, dan untuk RPL ini masih dalam pengembangan. Untuk pengertian kurikulum sendiri, ini bisa kita baca bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum ini dikembangkan, ditetapkan, dilaksanakan oleh satuan pendidikan, yang mana acuannya ini pada Standar Nasional Pendidikan dan Kurikulum 2013. Kurikulum yang digunakan di SMK Al-Marwah ini menggunakan kurikulum 2013. Untuk kurikulum SMK Al-Marwah ini akan memuat beberapa mata pelajaran, diantaranya muatan nasional, kewilayahan, kemudian muatan peminatan kejuruan, dibagi 3 juga. Kemudian untuk poin C ini ada dasar bidang keahlian, dasar program keahlian, kompetensi keahlian. Ini biasanya untuk kelas 11 dan kelas 12. Untuk kelas 10 sendiri ini ada dasar bidang keahlian dan dasar program keahlian. Untuk mapelnya ini ada 6 mapel. Untuk muatan nasional, muatan kewilayahan ini ada 2 mapel. Kemudian untuk ini yang RPL dulu, nanti yang akuntansi ada di pinggir ini. Kemudian untuk dasar bidang keahliannya ada simulasi dan komunikasi digital atau SIMDIG biasanya disingkat, kemudian fisika kimia. Kemudian untuk dasar program keahliannya ada sistem komputer dan jaringan dasar, pemrograman dasar, dan dasar desain grafis. Ini untuk kelas 10. Untuk kelas 11 ini lebih mengembang lagi dan langsung ke kompetensi keahliannya. Targetnya minimal siswa bisa membuat sebuah program yang berbasis web. Kemudian untuk akuntansi ini sama, ada muatan nasional, muatan kewilayahan, kemudian ada dasar bidang keahlian, dasar program keahlian, dan kompetensi keahlian. Untuk nama-nama mata pelajarannya juga agak sedikit pada panjang ya untuk akuntansi ini. Untuk yang muatan nasional dan muatan kewilayahan ini hampir mirip dengan yang RPL. Kemudian untuk dasar bidang keahliannya ini ada simulasi dan komunikasi digital, kemudian ekonomi bisnis, administrasi umum, kemudian IPA. Untuk dasar program keahliannya ada etika profesi, kemudian aplikasi pengolah angka atau spreadsheet, akuntansi dasar, perbankan dasar. Selanjutnya untuk kompetensi keahliannya ini lumayan agak panjang nama mapelnya. Praktikum akuntansi perusahaan jasa dagang dan manufaktur, kemudian praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah, akuntansi keuangan, komputer akuntansi, administrasi pajak, dan produk kreatif dan kewirausahaan. Ini akan dipelajari untuk khusus C3 ini kelas 11 dan kelas 12. Lanjut untuk tenaga pengajarnya yang ada di SMK Al-Marwah ini, diantaranya insya Allah ini bisa dibaca oleh kalian sendiri, dari muatan nasional, muatan kewilayahan, kemudian dasar keahlian untuk akuntansi dan RPL. Ini draft kurikulum gabungan RPL dan akuntansi. Kemudian untuk kompetensi keahliannya di sini kosong, nanti insya Allah kelas 11 ini akan dipelajari. Lanjut untuk daftar wali kelasnya untuk kelas 10 akuntansi ini insya Allah oleh Ibu Nunik Nurnaningsih, dan kelas 10 RPL sama Bu Anissa Meilia. Untuk program unggulan akuntansi ini alhamdulillah udah berjalan, udah hampir 4 atau 5 tahun. Ada unit produksi, jadi di samping belajar di kelas, siswa akuntansi ini disodorkan untuk mengelola unit produksi dan bank mini. Jadi ada pembagian jam nanti di sesi
misalkan untuk atau di jadwal misalkan untuk 3 atau 4 siswa ini kebagian untuk menjaga unit produksi dan Bank Mini perharinya. Jadi tapi insya Allah untuk jadwal ini bisa diatur supaya tidak ketinggalan materi intinya atau materi pelajaran di kelasnya. Untuk program yang lainnya insya Allah ada penyeimbang. Untuk SMK Al Marwah ini hampir mirip dengan SMA PUKI, yaitu ada hafalan Al-Quran, kemudian beasiswa prestasi juga berlaku. Diantaranya kalau misalkan dapat ranking 1 dan 2, insya Allah untuk 6 bulan ke depan ini gratis biaya SPP. Untuk program tahfiz juga sama. Untuk SMK ini mendapatkan ketika siswa hafal 1 juz, insya Allah mendapat sertifikat hafal 1 juz per tahun ya. Jadi kalau misalkan siswa masuk udah hafal 2 juz, dites langsung muncul 2 sertifikat sekaligus. Mungkin itu hanya ulasan ringkas tentang kurikulum yang ada di SMK Al Marwah. Terima kasih perhatiannya.